saya bacakan sebagai keputusan Majelis Musyawarat Rakyat yang resmi dan sah, di mana juga umat Islam ikut memutuskan. Al-Muslimun ala syurutihim. Umat Islam terikat oleh janji dan ketetapannya sendiri. Para alim ulama yang kami muliakan, stabilitas nasional ini dalam arti keadaan yang mantap, tenang, aman, keseimbangan yang tetap dalam segala bidang, tidak adanya gangguan-gangguan, kegoncangan-kegoncangan dalam arti yang luas, baik kegoncangan fisik maupun kegoncangan alam pikiran dan mental. Ini ternyata menurut hemat kita bukan saja sebagai persyaratan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional seperti tadi dikatakan GBHN, tetapi juga langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi jalannya pemerintahan, ketertiban hukum, ketentraman masyarakat, kesehatan dan kedinamisan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Stabilitas nasional ini apabila dibiarkan terganggu terus-menerus, akhirnya akan mempengaruhi dan menentukan eksistensi atau kelangsungan kehidupan negara ini sendiri. Bagi kita umat Islam, tegaknya negara, kelangsungan kehidupan negara mendapat tempat yang sangat asasi dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, ini para fuqaha yang hadir, ulama yang hadir, bahwa menegakkan imarah atau pemerintah yang stabil dilihat dari sudut hukum agama, sefer hukum agama. Hukumnya adalah wajib. Dalilnya apa? Pertama, karena ijma'us sahabah, ijma' sahabi, sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat tanpa kecuali bersepakat, berijma' mengangkat khalifah atau pemerintah. Begitu pentingnya masalah ini sehingga pemakaman jenazah Nabi itu ditunda 2 hari menunggu selesainya tegaknya berdirinya pemerintah yang akhirnya berada di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi meninggal dini hari Senin, baru dikubur malam Rabu. Berarti ditunda 2 hari demi untuk tegaknya satu pemerintah yang akan mengendalikan dan memimpin keadaan masyarakat waktu itu. Kedua, dalil dari sudut hukum agama bahwa Nabi sendiri bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safari fal yu'ammiru ahadahum." Ini hadis rawahu Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Apabila ada 3 orang keluar dalam suatu perjalanan, maka harus
salah seorang diangkat menjadi kepala rombongan, menjadi pemimpin dalam perjalanan 3 orang. Ada hadis lagi, la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ardh illa amaru ahadahum. Tidak halal, tidak boleh buat 3 orang yang berada di satu ororo, falatin ay sahra, ororo, kecuali harus salah seorang diangkat menjadi pemimpin dalam perjalanan itu. Nah, ini bisa diambil kesimpulan. Fa'ujaba sallallahu alaihi wasallam ta'miral wahidi fil ijtima'. Nabi mengharuskan harus ada pemimpin, atau kalau bahasa kita pemerintah, pemimpin rombongan di dalam satu kelompok. Al-Khalil, sekalipun sedikit, 3 orang. Al-Arif Fitawar, yang hanya sementara saja itu dalam perjalanan, hanya sementara, toh diwajibkan. Ini tambihan bidzalik ala sa'iri anwa'il ijtima'. Ini sebagai satu isyarat, peringatan terhadap kelompok-kelompok yang lain, apalagi kelompok besar yang berupa negara. Ini yang kedua. Ketiga, wali'anna Allah Ta'ala awjaba al-amra bil ma'ruf wal nahya 'anil munkar wa amara bid da'wah. Alasan dalil ketiga yaitu oleh karena Allah telah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan dakwah, ini wajib. Wala yatimmu dzalik illa biquwwati wa imarah. Hal itu tidak bisa sempurna kecuali dengan kekuatan dan imarah pimpinan. Ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi. Ya, apa tulisannya? Ini cukup terkenal itu sudah. Kita semua hafal. Ma la yatimmul wajibu illa bihi. Sesuatu yang wajib harus digarap, harus diselesaikan. Tidak bisa kecuali menggunakan sesuatu. Maka sesuatu ini pun menjadi wajib. Karena itu kalau anak-anak abad 19 dan 20 mengatakan tanpa organisasi dakwah dan amar ma'ruf percuma, tidak efektif. Lalu fala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Mendirikan organisasi dan mempertahankan kelestarian organisasi adalah wajib min jihatil hukum. Tapi itu termasuk ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Seperti orang mau sembahyang tidak wudu, nggak sah. Jadi wudunya juga wajib. Wa kadzalik sa'iru ma aujabahu Allah min al-jihad wal 'adl wa iqamatil hajj wal a'yad wa iqamatil hudud wa saddil zuhur wa nasril mazlum. Karena saya membaca di muka kiai-kiai, tidak saya artikan, khawatir keliru saya. Alasan yang keempat, li'anna fihi jalbal manafi' wa daf'al madar, atau dengan istilah lain jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Untuk meraih keuntungan, kepentingan yang kita perlukan dan untuk menolak bahaya, maka diperlukan satu alat yang namanya negara, yang namanya pemerintah. Wahada jalbul masalih wa dar'ul mafasid, ini pun wajib bil ijma'. Semua imam mengatakan wajib. Orang Islam meraih, berusaha mencari masalih,
kebaikan dan kepentingan yang diperlukan dan menolak bahaya. Para hadirin, begitu jelas dan gamblang bagaimana Islam mewajibkan tegaknya imarah atau pemerintahan yang berwibawa justru untuk kepentingan satu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dua, untuk kepentingan jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Oleh karena itu, nah ini sebuah kaidah usul fikih, kaidah fikhiyah, justru untuk menjaga kelestarian masalah, kepentingan-kepentingan bersama atau kepentingan-kepentingan nasional, maka ada kaidah fikhiyah yang berbunyi begini: dar'ul mafasid, ya apa?